Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kisah perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasulullah SAW kali ini akan saya tutup dengan salah satu kisah kepulangan baginda Rasul setelah Mi'raj. Ketika baginda Rasulullah SAW telah turun dan telah sampai di Palestina di Masjidil Aqsa, dari perjalanan Mi'rajnya, maka sebelum menuju ke Mekah, baginda Rasulullah SAW ada permohonan kepada malaikat Jibril. Sabda Nabi, inni uhibbu an aral qaumal ladzina asnallahu alaihim. Wahai malaikat Jibril, aku sangat menginginkan sebelum kepulanganku ke Mekah, aku ingin bertemu dengan sekelompok manusia, yaitu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 159, yaitu umat Nabi Musa. Bisakah engkau mengiringi perjalananku untuk menemui kaum Nabi Musa yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sabda malaikat Jibril alaihi salam, bisa saja aku menemani. Kemana hendak engkau pergi, wahai Muhammad? Tapi ketahuilah, anna bainaka wa bainahum sitasinin zihaban wa sitasinin iyaban, bahwa untuk menemui kaum Nabi Musa yang tersisa dari pembantaian sampai sekarang masih ada, sabda malaikat Jibril pada malam Mi'raj, kalau engkau menginginkan sampai di sana, itu 6 tahun pergi dan 6 tahun kepulangan. Jadi memerlukan untuk sampai ke sana, pulang pergi itu memerlukan waktu 12 tahun. Tapi silakan aja, sabda malaikat Jibril, engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berkenan bisa mempertemukan engkau dengan umat Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya baginda Nabi SAW meminta kepada Allah dan permintaannya dikabul dan dipersilahkan, sehingga baginda Nabi SAW naik lagi ke atas buruk, bukan untuk pulang tapi untuk menemui umat Nabi Musa alaihissalam. Setelah sampai di sana, maka baginda Nabi SAW dengan sekejap mata, tidak lama, mengucapkan salam kepada umat Nabi Musa yang dipuji oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 159. Maka salam baginda Nabi dijawab oleh mereka. Selanjutnya, kaum Nabi Musa alaihissalam kelihatannya aneh. Kok ini orang bisa sampai ke sini? Karena tidak sembarangan orang bisa sampai ke tempat ini. Akhirnya kaum Nabi Musa itu bertanya, siapakah engkau? Man anta? Dijawab oleh Nabi, ana nabiyul saya adalah Nabiul Nabi Ummi. Maka bertanya lagi umat Nabi Musa, antalladzi basyaro Musa, berarti engkau adalah yang dimaksud oleh baginda Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa alaihissalam telah mengabarkan, apabila engkau nanti kelak bisa bertemu dengan Muhammad, tolong sampaikan salam dariku. Maka salam Nabi Musa dan salam kaum Nabi Musa dijawab oleh baginda Nabi SAW. Karena penasaran, baginda Nabi ingin tahu bagaimana kaum ini sampai-sampai dipuji oleh Allah. Maka bertanyalah, wahai kaum Nabi Musa, aku telah melihat
Ra'aitu kuburakum ala abwabi daurikum. Aku melihat kuburan-kuburan di sini tidak halnya seperti di Mekah. Ini kuburan-kuburan sangat aneh apabila ada orang yang meninggal dikuburnya di depan pintu. Apa itu maksudnya? Maka jawab kaum Nabi Musa alaihi salam, nahnu nadzkurul maut, agar selamanya kami tetap mengingat akan kematian. Apabila hidup seseorang selalu mengingat kematian, tentu akan ada rem, tidak akan labas, tidak akan dikendalikan oleh hawa nafsunya karena ingat selalu dengan kematian. Dan apabila seseorang sudah tidak lagi hidupnya mengingat kematian, maka orang tersebut akan terus-menerus berani berbuat dosa. Ketika kami hendak berbuat dosa di dalam rumah lalu keluar rumah terlihatlah kubur, maka kami tidak jadi untuk melakukan dosa yang akan kami perbuat. Itu hikmatnya. Selanjutnya ada juga keanehan. Aro bunyanakum mustawiyan. Aku melihat rumah-rumah kalian itu tidak ada yang tinggi, tidak ada yang pendek, tapi semuanya sama. Itu apa maksudnya? Jawab kaum Nabi Musa, zalika li alla yashrifa ba'duna ala ba'din wa li alla yashuddu ahadun ala hadirrih. Tujuan kami membuat rumah itu sama, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang pendek, tidak ada yang bagus, juga tidak ada yang jelek, sama rata. Tujuannya karena memang kami itu satu hati. Hidup kami tidak ada yang panas-panasan, tidak ada yang iri, tidak ada yang dengki. Dan ketahuilah, apabila di antara kami salah satunya ingin membangun rumah bertingkat, maka dikhawatirkan tetangganya yang mempunyai rumah yang tidak bertingkat takut tidak ada hawa, udaranya takut terhalang oleh rumah yang sangat tinggi. Maka kami tidak melakukan itu. Lalu selanjutnya, pamali aro minkum qodian wala sultanan. Selanjutnya aku ingin tanyakan juga, kayaknya di sini tidak ada polisi, tidak ada pemerintahan. Kenapa itu? Tolong jelaskan kepada kami, mengapa di sini tidak ada pemerintahan? Jawab kaum Nabi Musa, ansofa lana ba'duna ba'dun wa a'tainal haq falam nahtaj ila qadin yansifu bainana. Di sini tidak perlu ada pemerintahan, tidak perlu ada polisi, tidak perlu ada tentara. Karena ada kepolisian itu karena memang ada kejahatan. Di sini tidak ada kejahatan. Satu sama lain sama mengerti apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Maka ini disebut juga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi ini jangan ditiru karena memang sangat jauh. Kalau Indonesia misalkan sampai polisinya dibubarkan, itu tidak bisa. Karena di Indonesia kejahatan juga masih banyak. Kalau di kampung ini tidak punya polisi, tidak punya pemerintahan karena memang aman sentosa. Tidak ada kejahatan sedikit pun. Masya Allah, itulah sebabnya kami tidak mengangkat seseorang untuk menjadi pemerintah dan kami tidak mengangkat seseorang untuk menjadi polisi. Selanjutnya, aku lihat mali aro aswaqakum kholiyah. Aku lihat pasar di sini kok sepi. Lain lagi dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu pasar sangat ramai, masjid sangat sepi. Kalau ini aneh, pasarnya sangat sepi, tapi masjid semakin penuh. Kenapa itu pasar sangat sepi? Jawab kaum Nabi Musa, nazra'u jami'an wa nahsudu jami'an. Payahudhu ahadun minna ma yakfihi pala nahtaju ila muraji'il aswaq. Ketahuilah wahai Muhammad, penduduk kampung ini apabila menanam suatu tanaman, misalkan padi dan yang lain, itu bersama, turun ke ladang, turun ke sawah. Apabila panen pun kami bersama-sama. Maka hasil panen tersebut silakan
bagi orang yang memerlukan, seperlunya mengambil. Maka jangan aneh pasar di sini tidak ramai. Karena apa? Mereka sudah merasa berkecukupan untuk mengambil makanan-makanannya hasil kerjasama. Itulah hebat-hebatnya. Lalu selanjutnya, pamali arol kaum yadhakun. Itu saya sangat melihat dengan jelas di antara kalian itu ada orang yang sangat berbahagia, tertawa-tawa. Apa itu maksudnya? Maka jawab mereka, mata lahum mayitun payadhakun sururon bima qabaduhullahu ala tauhid. Mereka adalah sedang menyaksikan orang yang sudah meninggal dunia. Baginda Rasul, kok aneh ada orang yang mati malah tertawa-tawa? Biasanya orang kalau ketika kita menyaksikan dan takziah ke rumah orang yang meninggal dunia itu suka sedih dan ada yang menangis. Kalau ini sebaliknya, kenapa mereka ketawa, terbahak-bahak? Maka jawab kaum Nabi Musa alaihi salam, karena mereka bergembira menyaksikan saudaranya meninggal dunia dan mengucapkan kalimat tauhid. Itulah bentuk kegembiraan mereka, karena mereka gembira melihat saudaranya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam membawa iman dan Islam. Selanjutnya, pamahaula il kaum yabkun. Tapi di kelompok lain itu ada orang juga yang menangis-nangis semuanya. Kenapa itu? Di sisi lain ada orang yang meninggal dunia malah tertawa karena gembira saudaranya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kaum yang lain aku lihat itu sedang menangis, kayaknya sangat sedih banget. Apa itu maksudnya? Ulida lahum mauludun fahum la yadruna ala ayyi syai'in yukbadu. Ketahuilah wahai Muhammad, orang-orang yang sedang bersedih itu karena di antara mereka ada seorang istri yang melahirkan. Kok aneh? Begitu ada seorang istri yang melahirkan malah menangis. Biasanya disambut dengan gembira karena mereka mempunyai harapan yang meneruskan jalan hidupnya dengan keturunannya. Tapi ini aneh, begitu mendapatkan seorang bayi malah menangis. Apa hikmatnya? Li'annahum la yadruna ala ayyi syai'in yukbadu. Karena kami sangat tidak mengetahui apakah bayi ini akan meninggal dunia, akan jadi ahli surga, ataukah akan jadi neraka. Itulah mereka. Juga sabda baginda Nabi SAW, ketika kalian semua mempunyai anak seorang laki-laki, bentuk syukur kalian itu bagaimana? Ya, maka qalu fa idza wulidalakum zakarun famadza tasnaun qalu nasumu syukranillah. Apabila kami mendapatkan seorang bayi laki-laki, maka kami berpuasa 1 hari bentuk bersyukur kepada Allah. Dan sambil menangis juga, karena apa? Takut ini anak di masa yang akan datang tidak meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Fal unsa, apabila kalian mendapatkan bayi seorang perempuan, apa yang kalian lakukan? Qalu nasumu syukronillah syahroini. Kami melakukan beribadah puasa sebagai bentuk syukur karena mempunyai anak perempuan selama 2 bulan. Kalau kami punya anak laki-laki 1 hari puasanya, kalau mempunyai anak perempuan melaksanakan puasa selama 2 bulan. Maka sabda Nabi, kenapa? Jawab umat Nabi Musa alaihissalam, li'anna Musa ahbarona. Sebab Nabi Musa alaihissalam karena memerintahkan dan memberitahukan kepada mereka, annas sobro alal unsa a'dhamu ajron minas sobri alal zakar. Sesungguhnya sobar menghadapi kejelekan akhlak perempuan itu lebih besar pahalanya daripada sobar menghadapi kejelekan akhlak seorang anak laki-laki. Lalu baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka surat Fatihah dan mengajarkan sholat. Jadi sudah bisa disimpulkan ketika baginda Nabi SAW pulang dari Mi'raj,
yang pertama diajarkan sholat 5 waktu bukanlah umatnya, tapi umat Nabi Musa alaihissalam yang dipuji oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 159. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, itulah bahasan channel Rahmatul Ummah yang terakhir tentang kisah perjalanan kepulangan baginda Nabi SAW dari langit. Dari sana juga langsung baginda Nabi menuju kota Mekah. Hudma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.